Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-74. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, demikianlah mereka bertiga pun segera meninggalkan regol halaman rumahnya. Di Simpang 3 tidak jauh dari Banjar, mereka bertemu dengan beberapa orang anak muda yang akan pergi ke sawah. Ternyata anak-anak muda itu terkejut melihat Manggada dan Laksono berjalan bersama seorang gadis yang tumbuh dewasa. Gadis yang sangat cantik menurut penglihatan mereka. "Hei!" Seorang dari anak-anak muda itu menegur. Dengan cepat Manggada tanggap dan menjawab, "Kami mengantar adik." Anak-anak muda itu tersenyum. Seorang di antara mereka bertanya, "Kapan adikmu datang?" "Kemarin," jawab Manggada. Beberapa anak muda itu tanpa berjanji mengangguk hormat. Sementara Winih pun mengangguk hormat pula, meskipun ia melihat kerlingan mata yang nakal. Tetapi Winih tidak menghiraukannya. Sebagai seorang gadis yang tumbuh dewasa dengan gaya hidupnya yang agak lebih bebas dari gadis-gadis sebayanya, maka Winih telah sering melihat sorot mata yang seolah-olah ingin menusuk sampai ke dasar jantungnya. Tetapi anak-anak muda itu masih tetap dalam batas-batas kewajaran, sehingga Winih pun tidak terlalu merasa terganggu. Sesaat kemudian, maka masing-masing pun telah meneruskan perjalanan mereka. Winih diantar oleh Manggada dan Laksono ke pasar, sementara beberapa orang anak muda itu pergi ke sawah. Namun belum lagi mereka melangkah terlalu jauh, mereka pun telah berpaling ketika mereka mendengar langkah seorang berlari-lari. Seorang anak muda yang bertubuh kekar dan berwajah keras. Anak muda itu berlari-lari menyusul kawan-kawannya yang pergi ke sawah. Namun Manggada dan Laksono yang telah mengenal anak muda itu pula menjadi berdebar-debar. Dari kawan-kawannya, Manggada dan Laksono mengetahui bahwa anak muda itu adalah anak muda yang keras hati, yang hanya menuruti kemauannya sendiri tanpa menghiraukan perasaan orang lain. Beberapa orang kawannya berusaha untuk menjauhinya, tetapi anak-anak muda itu tidak dapat menghindarinya jika anak yang bertubuh kekar dan berwajah keras itu hadir di antara mereka. Hampir seluruh anak-anak muda sepadukuhan berada di bawah pengaruhnya, bukan karena ia mempunyai wibawa yang tinggi, tetapi karena kekasaran dan kekerasannya. Ketika Manggada dan Laksono sekali-sekali berpaling, mereka melihat bahwa anak muda yang bertubuh kekar itu memperhatikan Winih dengan penuh perhatian. "Mudah-mudahan tidak ada niat buruknya," berkata Manggada di dalam hatinya. Sementara itu Laksono pun menjadi cemas karena sikap anak muda itu. Winih sendiri tidak menghiraukannya lagi.
ia belum mengetahui sifat anak muda yang berlari-lari itu. Ia mengira bahwa anak muda itu ingin menyusul kawan-kawannya yang sudah berangkat lebih dahulu. Demikianlah, maka ketika orang itu berjalan agak bergegas menuju ke pasar yang tidak begitu jauh, tetapi Winnie yang ingin cepat-cepat sampai ke pasar di luar sadarnya telah berjalan semakin cepat, sehingga Manggada merasa perlu untuk memperingatkannya. Jangan terlalu cepat, Winnie. Orang-orang yang berpapasan dengan kita akan memperhatikan kita, seolah-olah kita sedang dikejar oleh satu kepentingan yang sangat mendesak. Oh, Winnie mengangguk-angguk kecil. Ia memang memperlambat langkahnya, tetapi langkahnya yang kecil itu semakin lama menjadi semakin cepat pula. Bahkan kemudian Winnie tidak menghiraukan lagi orang-orang yang memperhatikannya. Setelah melewati bulak-bulak kecil, maka mereka pun sampai ke pasar. Pasar yang terhitung ramai di hari pasaran, sebagaimana hari itu. Beberapa orang pedagang dari padukuhan lain telah berdatangan ke pasar itu. Ternyata Winnie memang menjadi gembira melihat keramaian di pasar itu. Tidak seperti yang direncanakan, bahwa ia akan segera membeli sayur-sayuran segar. Tetapi yang pertama-tama menarik perhatiannya adalah justru para pedagang kain lurik yang beraneka warna. Kain dengan garis-garis yang besar, tetapi ada yang bergaris-garis lembut, ada yang berwarna pekat, tetapi ada juga yang berwarna cerah. Laksono yang berjalan di paling belakang sempat bertanya, "Hei, aku kira kita salah memilih sasaran." "Kenapa?" bertanya Winnie. "Bukankah kau tergesa-gesa karena kau tidak mau kehabisan sayuran segar?" bertanya Laksono pula. "Nanti dulu," jawab Winnie. "Aku senang melihat kain yang beraneka warna ini. Sebenarnya aku ingin membeli barang selembar atau 2 lembar, tetapi uang yang diberikan ibu hanya cukup untuk berbelanja sayur-sayuran dan bahkan masakan yang lain. Karena itu, marilah kita pergi ke sisi lain, ke tempat para pedagang sayuran menjajakan dagangannya," berkata Laksono. "Nanti dulu, aku masih ingin melihat-lihat," jawab Winnie. Laksono tidak berkata apapun lagi. Ia hanya berjalan saja mengikuti Winnie sebagaimana Manggada. Keduanya tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan seperti kerbau dicocok hidungnya. Namun dalam pada itu, ketiga anak muda itu sama sekali tidak menyadari bahwa 2 pasang mata tengah mengawasi mereka. Kedua orang yang melihat mereka bertiga telah dengan sengaja menjauhkan diri meskipun keduanya tetap mengawasinya. "Kedua orang anak muda itu adalah cucu Kiai Gumroh," berkata seorang di antara mereka. Yang seorang lagi adalah Kundolo. Keringatnya mengalir membasahi seluruh tubuhnya, seperti saat ia berada di rumah Kiai Gumroh. Ia tahu bahwa gadis itu tentu juga cucu Kiai Gumroh. Bahkan saat ia memasuki dapur Kiai Gumroh, ia telah melihat pula gadis itu di dapur bersama seorang perempuan yang disebut oleh Kiai Gumroh sebagai menantunya. "Hei, kenapa kau menjadi gelisah?" bertanya kawannya. Kundolo bagaikan tersadar dari mimpi buruknya. Dengan gagap ia menjawab, "Tidak, sama sekali tidak." "Wajahmu menampakkan kecemasanmu. Hei, jangan takut terhadap anak-anak."
Aku tidak takut. Aku pernah mengalahkan mereka berdua, jawab Kundolo. Jadi kenapa kau menjadi begitu gelisah? Bahkan wajahmu bukan saja menunjukkan kecemasan hatimu, tetapi bahkan wajahmu menjadi pucat, berkata kawannya pula. Aku sama sekali tidak cemas karena anak-anak itu. Tetapi Kiai Gumroh adalah pedagang gula di pasar ini. Ia mempunyai beberapa kawan di sini, juga para pedagang gula, jawab Kundolo. Dari mana kau tahu? Bertanya kawannya. Bukankah aku sering mendapat tugas ke pasar, menjemput seseorang, mengawasi seseorang atau bertemu dengan siapapun menurut perintah Kiai Windukusumo, jawab Kundolo. Kawannya mengangguk-angguk. Ia memang percaya bahwa Kundolo sudah sering berada di pasar itu, bahkan tugas-tugas lain di luar lingkungan mereka. Siapakah gadis itu? Tiba-tiba kawannya bertanya. Aku tidak tahu, jawab Kundolo. Namun terasa kata-katanya itu begitu pahitnya di lidahnya. Setiap kali ia selalu dibayangi oleh tuduhan di hidungnya bahwa ia telah berkhianat. Aku tidak peduli, Kundolo berteriak di dalam hatinya. Aku memang berkhianat. Namun mulutnya justru terkatup rapat, sementara kawannya berkata, Kundolo, kau tidak perlu menjadi sangat cemas seperti itu. Seandainya pedagang gula itu berniat berbuat sesuatu, maka kita masih dapat melawan. Jika tidak, maka kesempatan untuk menghindar pun banyak sekali, karena kita ada di pasar yang ramai. Kundolo tidak menjawab, namun jantungnya berdenyut semakin keras ketika ia mendengar kawannya itu berdesis. Gadis itu sangat cantik. Jangan ganggu gadis itu. Kawannya justru tertawa, tetapi ia bertanya, siapakah gadis itu sebenarnya? Bukankah ia bukan anakmu? Memang bukan, jawab Kundolo. Tetapi jika gadis itu bersama-sama dengan cucu Kiai Gumroh, maka gadis itu tentu ada hubungannya pula dengan Kiai Gumroh. Aku tidak peduli, jawab kawannya. Aku masih muda, gadis itu tumbuh dewasa. Apa salahnya jika aku memperkenalkan diriku? Jika kau takut dikenali kedua cucu Kiai Gumroh itu, sebaiknya kau tidak usah ikut aku, berkata kawannya. Kedua cucu Kiai Gumroh itu akan mengenalmu, jawab Kundolo yang menjadi semakin gelisah. Mereka belum mengenal aku, jawab kawannya. Tetapi dari mana kau tahu bahwa mereka adalah cucu Kiai Gumroh? Bukankah kau mengenalnya saat kau menyerang rumah Kiai Gumroh itu? Bertanya Kundolo. Sama sekali tidak. Bukankah aku belum pernah datang ke rumah itu? Aku mengenalinya dari pengamatan saja. Hei, bukankah anak itu yang sering berada di regol rumah Kiai Gumroh, yang sering pergi ke Banjar Lama itu? Sahut kawannya. Kundolo tidak menjawab, tetapi dengan demikian keringatnya menjadi semakin deras mengalir di punggungnya. Karena dengan demikian ia tahu bahwa yang bertugas keluar lingkungan Kiai Windukusumo itu tentu beberapa orang pula, bahkan tugas pengamatan. Jika saja ada tugas pengamatan yang dikirim oleh Kiai Windukusumo melihat ia singgah di rumah Kiai Gumroh, maka umurnya tentu akan segera berakhir. Ternyata para pengikut Kiai Windukusumo tidak saling mengetahui tugas mereka yang satu dengan yang lain, berkata Kundolo di dalam hatinya. Namun Kundolo pun menyadari bahwa dengan demikian maka Kiai Windukusumo akan dapat mengawasi orang-orangnya sebaik-baiknya. Meskipun Kundolo sampai saat itu
masih belum diketahui bahwa ia telah berkhianat. Meskipun Kundolo masih dicekam oleh kegelisahan, namun ia masih juga sempat memperingatkan kawannya itu. "Jika kau mau mendengarkan aku, jangan ganggu gadis itu, atau kau akan terjerumus ke dalam kesulitan. Bahkan akan dapat mempengaruhi usaha Kiai Windukusumo yang menginginkan pusaka-pusaka di rumah Kiai Gumroh itu. Jika Kiai Windukusumo menganggap bahwa kau yang menyebabkannya, maka kau tahu akibat apa yang akan kau alami." "Kau tahu hubunganku dengan Kiai Windukusumo?" bertanya kawannya. "Kau memang dianggap orang penting, tetapi kedudukanmu bukan berarti memberimu kesempatan berbuat apa saja," berkata Kundolo bersungguh-sungguh. Kawannya tertawa lagi. Katanya, "Aku memang pengikut Kiai Windukusumo, tetapi aku masih tetap mempunyai hak dan wewenang dalam persoalan pribadiku." "Tetapi kau tidak akan dapat menempatkan hak dan wewenangmu dalam persoalan pribadimu, sekalipun melampaui kepentingan Kiai Windukusumo," berkata Kundolo. "Ah, kau tidak usah mengajari aku, Kundolo. Aku lebih tahu dari kau. Sebaliknya justru aku memperingatkanmu agar kau tidak mencampuri persoalanku." Kundolo memang tidak menjawab, tetapi ia menjadi gelisah. Gadis itu pernah melihat ia datang ke rumah Kiai Gumroh. Seandainya gadis itu kemudian benar-benar dapat berkenalan dengan kawannya itu, maka Kundolo sendiri akan menjadi semakin sulit berhubungan dengan Kiai Gumroh. Bahkan mungkin gadis itu akan bercerita tentang hubungannya dengan penjual gula itu. Tetapi Kundolo memang tidak berhasil mencegah kawannya itu. Dalam segala hal ia memang berada di bawah tatarannya, termasuk kemampuan olah kanuragan. Dalam pada itu, Winih memang sudah berada di sudut tempat para penjual sayuran menjajakan dagangannya. Dengan senang hati Winih memilih sayuran yang dikehendaki. Sambil menimang sebuah waluh kendi, gadis itu berkata, "Nah, bukankah di kebun kakek tidak ada buah waluh kendi seperti ini? Juga kangkung yang segar seperti ini." "Kau senang sayur waluh kendi?" bertanya Laksono. "Tidak," jawab Winih. "Kenapa kau akan membelinya?" bertanya Laksono pula. "Siapa yang akan membelinya?" justru Winih bertanya. Jadi Laksono termangu-mangu. "Aku hanya mengatakan bahwa di kebun kakek tidak terdapat buah waluh kendi, tetapi aku tidak ingin membelinya." Laksono hanya mengangguk-angguk saja, sementara Manggada tersenyum sambil menggamitnya. Namun dalam pada itu, Winih pun berkata, "Aku akan membeli kangkung. Aku ingin ibu membuat sayur podomoro, kangkung dengan kedelai hitam." Laksono hanya mengangguk-angguk saja, tetapi ia tidak ingin bertanya atau menebak kemauan Winih. Beberapa saat Winih memilih beberapa ikat daun kangkung yang nampak muda, hijau dan segar. Kemudian setelah ia membayarnya, maka ia pun segera beralih untuk membeli beberapa kebutuhan dapur yang lain. Namun ketika ia akan membeli seekor ayam, Manggada bertanya, "Untuk apa kau membeli ayam?" "Aku ingin ayah menyembelihnya. Hari ini aku ingin makan daging ayam selain sayur podomoro," jawab Winih. "Bukankah kakek mempunyai banyak sekali ayam? Setiap kali kakek ingin daging ayam,
maka kakek akan menyembelihnya seekor," berkata Manggada. "Aku tidak pernah dapat makan daging ayam yang pernah dipelihara sendiri," jawab Winnie. "Bukankah ayam kakek itu bukan ayam yang pernah kau pelihara? Karena ketika kau datang, ayam itu sudah ada di sana." "Tetapi bukankah ayam itu dipelihara oleh kakek? Nah, itu sama saja artinya dengan ayam itu dipelihara sendiri." Manggada tidak bertanya lagi. Ia hanya mengikut saja di belakang ketika Winnie kemudian membeli bukan hanya seekor, tetapi bahkan 2 ekor ayam. Beberapa saat kemudian, maka Winnie pun telah selesai berbelanja. Ketika mereka pulang, maka Manggada dan Laksono harus ikut membantu membawa hasil pembelian Winnie di pasar. Ketika mereka berjalan meninggalkan pasar itu, maka Darpati, kawan Kundolo itu, memandang Winnie dari kejauhan. Kundolo yang telah mengenal dan dikenal oleh Winnie, Manggada dan Laksono tidak ingin terlihat oleh ketiganya, sehingga Kundolo lebih senang berada di dalam pasar yang ramai ketika Darpati berada di luar pasar untuk memperhatikan Winnie yang berjalan meninggalkan pasar bersama Manggada dan Laksono. Beberapa saat kemudian, maka perjalanan Winnie bersama Manggada dan Laksono telah sampai ke bulak yang tidak begitu luas. Sementara itu, jalan pun nampak sepi. Orang-orang yang pergi ke pasar masih belum banyak yang pulang pula. Sementara itu, tanaman di sawah yang tumbuh subur tidak lagi memerlukan penanganan setiap hari. Sehingga dengan demikian, maka bulak pendek itu kesannya memang sepi. Manggada dan Laksono memang terkejut ketika ia melihat anak muda yang tadi berlari-lari menyusul kawannya itu duduk di atas tanggul parit di pinggir jalan. Manggada dan Laksono yang berjalan di belakang Winnie pun merapat. Hampir berbisik, Manggada pun berkata, "Apa maksud anak muda itu? Kawan-kawan tidak begitu senang dengan anak muda itu. Nampaknya ia sangat memperhatikan Winnie," jawab Laksono. "Jika ia berniat buruk, maka kita akan menghadapi persoalan yang rumit. Ia mempunyai pengaruh yang sangat besar atas anak-anak muda sepadukuhan," desis Manggada. Laksono mengangguk kecil. Ia pun sudah membayangkan kesulitan yang bakal terjadi jika anak muda itu mulai mengganggu Winnie. Manggada dan Laksono sama sekali tidak takut menghadapi anak muda itu sendiri. Tetapi itu bukan berarti hubungannya dengan anak-anak muda di padukuhan itu akan mengalami hambatan. Anak muda yang mempunyai pengaruh yang sangat besar itu akan dapat mengendalikan sikap anak-anak muda sepadukuhan itu. Namun demikian, mereka berjalan terus. Manggada dan Laksono masih belum melihat apakah anak muda itu memang bermaksud buruk atau kebetulan saja ia memang duduk di situ. Semakin dekat dengan anak muda yang duduk di tanggul parit itu, maka Manggada dan Laksono menjadi semakin berdebar-debar. Apalagi ketika kemudian anak muda itu justru berdiri saat Winnie tinggal beberapa langkah saja daripadanya itu. Tetapi Winnie sendiri sama sekali tidak memperhatikan anak muda itu. Ia berjalan saja tanpa berprasangka apapun terhadap anak muda yang kemudian berdiri di atas tanggul itu. Namun Winnie itu terpaksa menghentikan langkahnya ketika anak muda itu mengangguk hormat. Dengan nada rendah ia berkata, "Selamat datang di padukuhan kami, anak manis." Winnie mengerutkan dahinya.
Ketika ia berpaling kepada Manggada dan Laksono, maka kedua anak muda itu sudah berdiri dekat di belakangnya. "Anak itu adikku," berkata Manggada. "Oh," anak muda itu mengangguk-angguk. "Satu kebetulan, bukankah kita sudah bersahabat? Apa salahnya jika aku juga berkenalan dengan adikmu?" Manggada dan Laksono terkejut ketika Winnie sendiri menjawab, "Jika kau sahabat kakak-kakakku, maka sudah tentu aku tidak berkeberatan berkenalan dengan kau." Bahkan anak muda itu sendiri terheran-heran mendengar jawaban gadis itu. Apalagi kemudian Winnie itu berkata, "Namaku Winnie. Siapa namamu?" Anak muda itu termangu-mangu sejenak. Baru kemudian ia menjawab, "Namaku Rambatan." "Nama yang bagus," sahut Winnie. Rambatan itu semakin heran ketika Winnie berkata, "Marilah, aku akan pulang. Ibu tentu menunggu. Jika aku kesiangan sampai di rumah, maka ibu pun akan kesiangan pula menyiapkan makan kami sekeluarga." Rambatan semakin termangu-mangu. Niat yang sudah memenuhi kepalanya untuk mengganggu gadis itu justru bagaikan terdesak tenggelam dalam keheranannya melihat sikap Winnie yang sama sekali tidak diduganya. Sama sekali tidak terlintas di kepalanya jika kemudian gadis itu berkata, "Rambatan, marilah kita berjalan bersama. Bukankah kita tinggal di padukuhan yang sama?" Rambatan itu dengan gagap menjawab, Tetapi aku masih harus pergi ke sawah. Terima kasih, lain kali saja." Manggada dan Laksono justru termangu-mangu ketika Rambatan itu berkata kepada mereka, "Aku akan pergi ke sawah. Sawahku ada di sebelah itu." "Baiklah," jawab Manggada dan Laksono hampir berbareng. Rambatan memang segera pergi. Sementara itu, seolah-olah tidak terjadi sesuatu, Winnie melanjutkan perjalanannya. Dengan nada tinggi ia berkata, "Ibu tentu sudah menunggu." Manggada dan Laksono mengikuti saja langkah Winnie yang semakin lama menjadi semakin cepat. Sementara itu Manggada dan Laksono justru mulai menilai sikap gadis itu. Apakah gadis itu memiliki kemampuan menilai seseorang, kemudian dengan kematangan sikapnya menanggapinya, atau justru karena Winnie seorang gadis yang lugu, sehingga ia sama sekali tidak berprasangka buruk terhadap siapapun juga kepada Rambatan. Namun Manggada dan Laksono yang kemudian saling berbincang di perjalanan itu, meskipun perlahan-lahan telah memutuskan untuk menyampaikan hal itu kepada Kiai Gumroh dalam kesempatan yang khusus, agar ayah dan ibu Winnie tidak mendengarnya, kecuali jika kemudian Kiai Gumroh memang ingin berbicara dengan ayah dan ibunya. Ketika mereka bertiga sampai di rumah, maka ibu Winnie memang sudah sibuk di dapur. Nasi telah dijerang, bumbu yang sudah ada pun telah tersedia. Namun demikian, Kiai Gumroh melihat Laksono membawa 2 ekor ayam, maka ia pun bertanya, "Hei, untuk apa kalian membeli ayam?" "Hari ini kita akan makan agak lain dari biasanya, Kek," jawab Winnie. "Aku akan minta ayah memotong kedua ekor ayam itu." "Winnie, bukankah kakek mempunyai beberapa ekor ayam?" berkata Kiai Gumroh.
Aku tidak mau menyembelih ayam sendiri, Kek. Jawab Winih. Kiai Gumroh menarik nafas dalam-dalam, sementara Nyi Praworo berkata, Anak itu memang tidak mau menyembelih ayam yang dipelihara sendiri. Karena itu jika ia ingin ayahnya menyembelih ayam, maka lebih baik ia membeli. Bahkan jika tidak mempunyai uang, ayamnya sendiri dijualnya. Kiai Gumroh tersenyum, namun terbersit di hatinya tanggapannya atas jiwa cucunya itu. Gadis itu tentu mempunyai perasaan yang mudah tersentuh, serta kesetia kawanan yang tinggi. Karena itu, maka Kiai Gumroh pun tidak bertanya lagi tentang kedua ekor ayam itu. Sementara itu, Rambatan memang telah pergi ke sawahnya, tetapi demikian ia sampai di sawah, maka ia pun menjadi seperti tersadar dari mimpi yang asing. Kenapa aku justru seperti orang yang terbius? Pertanyaan itu telah bergejolak di hatinya. Rambatan menyesal kenapa ia tidak berjalan mengikuti gadis itu sampai ke padukuhan, berbicara dan barangkali bercanda dengan gadis cantik itu. Manggada dan Laksono tentu tidak akan berani melarangnya untuk berbuat apa saja terhadap adiknya itu. Aku telah melewatkan kesempatan ini, berkata Rambatan yang kesal kepada diri sendiri. Tetapi sebenarnya lah kesempatan itu masih terbuka baginya. Winih tidak hanya sekali pergi ke pasar. Di keesokan harinya, ternyata Winih minta Manggada dan Laksono mengantarnya lagi ke pasar. Apakah kau akan membeli ayam lagi? Bertanya Manggada. Ah, kau? Desis Winih. Aku ingin membeli kain lurik yang berwarna merah bata itu. Aku senang sekali. Mungkin ibu juga senang setelah melihatnya dan ingin pula membelinya. Namun Manggada dan Laksono masih saja selalu ingat pesan Kiai Gumroh. Jika mereka terlalu sering keluar rumah, maka persoalannya akan dapat berkembang. Orang-orang Kiai Windukusumo mungkin akan mempunyai rencana tertentu terhadap mereka, apalagi jika mereka mengetahui bahwa Winih memang cucu Kiai Gumroh. Namun agaknya Winih sama sekali tidak menghiraukan bahaya itu. Bahkan ketika ayahnya memperingatkan agar ia tidak usah pergi ke pasar hari itu, Winih mulai merengek. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.